lagi dengan Bapak di masih materi pengelolaan blog ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang bagaimana membuat tulisan jenis fitur ya, atau bahasa Inggrisnya features. Nah, tulisan jenis fitur ini bukan merupakan tulisan jenis berita, tapi masih merupakan sebuah produk jurnalis ya. Jadi seorang jurnalis itu bukan hanya menulis berita, bisa juga dia menulis produk features atau opini ya. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana membuat sebuah tulisan feature. Nah, mulai dari pengertian dulu ya, apa itu fitur? Fitur bukanlah berita, tapi karangan khas yang diolah dari berita atau berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fitur ditulis berdasarkan fakta dengan akurat, gitu ya. Data yang dikemukakan bukan fiktif, tapi nyata. Hanya cara menulisnya menggunakan seni, ya. Emosi dan pikiran penulis boleh dimasukkan dalam fitur sehingga tulisan bisa menghibur atau menggugah, ya. Jadi ini semacam bentuk tulisan yang lebih bebas untuk seorang jurnalis, tapi sebebas-bebasnya ya, berbeda dengan fiksi ya. Tidak boleh feature menulis feature tapi tidak berbasis realitas ya. Karena kadang-kadang feature itu justru mendukung sebuah berita. Nah, unsur-unsur dari fitur pertama adalah kreativitas ya. Dalam menulis fitur, seorang reporter boleh menciptakan sebuah cerita, tapi harus menjaga akurasi dan kesesuaian dengan fakta. Tidak boleh semata-mata hayalan ya. Jadi unsur kreativitas itu penting. Kalau dalam berita itu yang dipentingkan adalah unsur realitas ya. Jadi tidak boleh seorang reporter terlalu kreatif dalam menulis berita dengan memberi terlalu banyak misalnya bumbu atau menuliskan emosi atau perasaan dia, tapi di fitur itu diperbolehkan. Yang kedua, unsur dari fitur adalah informatif ya. Fitur memberikan informasi kepada pembaca maupun penonton. Informasi itu harus konstruktif, memberi inspirasi atau menggugah ya. Misalnya bagaimana beternak lele baik atau berkebun di tanah tandus dan lain-lain, itu kan memberi inspirasi itu. Nah, kemudian menghibur ya, unsur fitur yang lain adalah harus punya nilai hiburannya ya, menghibur. Jadi memberikan variasi terhadap berita-berita rutin. Jadi kalau orang misalnya terlalu jenuh membaca berita atau menonton berita ya, itu mungkin fitur adalah cara untuk sedikit memberi hiburan ya terhadap pemirsa. Nah, tidak terikat waktu ya, jadi nggak harus up to date seperti berita. Nah, karena itu diusahakan membuat fitur itu yang bisa bertahan lama ya, jadi tidak usang gitu dimakan waktu, tapi juga tidak terikat tekanan deadline gitu. Seperti kita misalnya harus nulis berita yang terjadi hari ini, karena nggak ada kita ambil aja berita tahun lalu gitu ya, itu tidak boleh. Tapi kalau fitur itu kadang-kadang dipublikasi ulang pun masih relevan ya, masih bisa dinikmati oleh pembaca atau pemirsa. Nah, kemudian subjektif ya, kalau fitur itu kadang-kadang boleh subjektif, jadi tidak harus objektif ya. Jadi mungkin sudut pandang dari yang menulis atau membuat fitur ini akan sangat mempengaruhi tulisan yang dia buat.
seperti itu. Ya mungkin kadang-kadang agak memihak gitu ya. Jadi seolah-olah mungkin bagi sebagian pembaca tidak fair gitu. Nah, tapi itulah salah satu bentuk tulisan yang boleh dibuat di dunia jurnalistik. Nah, beberapa fitur ditulis dalam bentuk aku sehingga mungkin reporter memasukkan emosi dan pikirannya sendiri. Meskipun banyak reporter yang dididik dalam reporting objektif hanya memakai teknik ini bila tidak ada pilihan lain. Ya. Hasilnya tentu akan dibaca. Nah, sekarang jenis-jenis fitur. Fitur itu ada yang disebut dengan sidebar, ya. Sidebar adalah fitur yang dibuat untuk mendampingi atau melengkapi berita utama, ya. Jadi kalau misalnya tentang Merapi, meletus, ya, itu dilengkapi dengan kisah misalnya salah satu petani yang menjadi korban dari musibah tersebut, ya. Nah, biasanya kadang-kadang agak didramatisir, atau pertemuan dengan anak yang tercerai-berai, gitu kan, itu adalah jenis tulisan fitur. Nah, jenis ini kan nggak akan, tetap akan menarik ya, walaupun dibaca setelah beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, ya. Nah, kemudian profil, ya, jenis tulisan yang disebut profil. Profil ini biasanya mengangkat pribadi seseorang yang bisa katakanlah bisa public figure ya, atau bisa juga mungkin bukan public figure ya. Justru orang yang tidak populer, tidak dikenal atau yang termarginalkan gitu ya, yang terpinggirkan. Katakanlah misalnya pengamen di lampu merah ya. Nah, itu bisa dibuat sebuah tulisan berbentuk fitur seperti itu, atau pedagang keliling ya yang mencari nafkah untuk keluarganya seperti itu ya, itu bisa ya, dibuat. Atau bisa juga tentang pengusaha yang merintis dari nol sampai menjadi sangat berhasil ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk fitur profil. Atau dari masa-masa aktivitas politik meningkat menjelang pemilu ya, suka muncul tuh di media-media tokoh-tokoh politik calon anggota legislatif gitu ya, supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, biasanya itu dikemas dalam bentuk tulisan fitur profil. Nah, kemudian ada juga fitur how to. Nah, ini adalah fitur yang mungkin nggak harus dibuat oleh seorang jurnalis ya. Jadi semacam tutorial ya. Tutorial itu juga semacam masuk ke dalam kategori fitur ya. Bagaimana cara melakukan sesuatu agar memberi inspirasi kepada pembaca. Misalnya bagaimana agar nggak gabut ya di rumah pada saat isolasi mandiri atau pada saat tidak belajar ke sekolah, nggak bertemu teman. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk fitur how to ya. Nah, itulah materi Bapak hari ini ya. Tugas kalian nanti ada di Google Classroom. Silahkan dibaca ya. Dibaca, yaitu membuat fitur ya berdasarkan penjelasan yang Bapak buat hari ini. Kamu pilih sendiri fiturnya tentang apa, tapi dari beberapa pilihan yang sudah tadi Bapak jelaskan ya. Jadi nanti ada 3 tulisan berarti sampai minggu ini ya. Bapak ingin lihat ada 3 posting di blog kalian gitu. Nah, nanti Bapak cek sudah berapa banyak yang sudah Bapak terima gitu. Kamu ngecek statistik ya, berapa orang yang sudah membaca tulisan kamu. Kalau belum ada atau belum banyak, ajak orang tua, adik, kakak ya, teman ya, untuk baca dan boleh berkomentar untuk mengkritisi tulisan kita agar istilahnya kita bisa berkembang ya, mengembangkan kemampuan menulis menjadi lebih baik. Ini saja dulu materi di Bapak hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.